dipisah atau disatukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku, sahabat-sahabatku dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan semoga lancar rezekinya, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita masih berdiskusi, bincang-bincang lagi, cakap-cakap lagi tentang bebek entok. Nah, akan tetapi pada kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang berdiskusi seputaran bebek entok. Dan sekarang kita akan menjawab sebuah pertanyaan dari saudara kita. Pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Apakah boleh kita menyatukan bebek entok yang sudah besar atau yang masih anakan gitu? Jadi apakah boleh kita campurkan dengan yang minti atau dengan yang sudah dewasa bebek entok itu? Jadi begini, kalau sifat dari hewan itu biasanya istilahnya hukum rimba gitu. Jadi yang kuat pasti menang dan yang kecil pasti kalah. Jadi ada beberapa kelemahan ketika kita campur dengan bebek yang sudah besar dengan bebek yang masih minti-minti atau masih kecil. Jadi ketika kita satukan, biasanya itu akan dipatok atau akan diganggu oleh bebek entok yang lebih besar dan bulu-bulunya itu akan tercabut dan itu membuahkan atau menghasilkan kerontokan kepada bebek entok yang masih minti-minti atau yang masih kecil. Jadi akan terus diganggu selama itu masih bisa dijangkau gitu. Jadi yang kedua adalah ketika kita memberikan pakan. Nah, jadi kalau kita memberikan pakan pada saat yang bersamaan dan tempat yang berdekatan pula, itu akan tidak efisien karena pakan bebek yang kecil dengan bebek yang besar itu pakannya beda, jadi dia akan terganggu. Dan pada saat diganggu oleh bebek entok yang besar, jadi entok-entok yang lebih kecil ini akan menjauh dan makannya kurang dan akan terganggu, dan selanjutnya pertumbuhannya pun akan ikut terganggu pula. Jadi kalau kita menyampurnya itu kurang efisien, ini menurut saya pribadi gitu ya, dan ini menurut pengalaman saya pribadi dan ini yang saya terapkan di kandang. Ketika masih minti-minti atau masih kecil, kita khususkan tempatnya di tempat pembesaran dan kita pisahkan mana yang sama umurannya, ini kita satukan gitu supaya bisa lebih efisien dan lebih aman untuk bebek entok yang masih anakan atau masih kecil-kecil begitu. Jadi inilah salah satu cara saya pribadi ketika beternak bebek entok. Seperti yang saya lakukan ini saya sket antara yang besar dan yang kecil supaya yang kecil tidak terganggu, baik itu dari pakan, dari kenyamanan gitu, agar bisa hidup berdampingan dengan damai dan tentram. Yang kecil aman, yang besar nyaman gitu. Jadi alangkah bagusnya kita pisahkan. Akan tetapi kalau menurut teman-teman lebih bagus untuk disatukan dan bisa dikendalikan untuk bebek yang besar untuk tidak mengganggu bebek entok yang kecil, dan lahannya pun atau kandangnya pun luas dan bisa untuk dikendalikan, maka itu tidak menjadi apa-apa. Intinya bebek entok yang kecil tidak terganggu dan pakannya tidak terganggu, karena ketika bersamaan dengan entok yang besar
ketika bebek entok yang kecil makan akan diganggu oleh bebek entok yang besar, dan selalu diganggu dengan cara dipatok, dan bulu-bulunya pun akan rontok, dan itu yang akan membuat bebek entok yang kecil stres dan pertumbuhannya kurang maksimal. Jadi menurut saya lebih baik di sket atau dipisahkan, yang kecil dikhususkan di kandang pembesaran supaya lebih efisien untuk bebek entok yang lebih kecil. Dan apabila nanti bulu-bulu bebek entok sudah lengkap, baik itu dari sayap dan intinya sudah lengkap semua bulunya, maka baru kita bisa satukan atau pindahkan di kandang yang besar gitu, atau di tempat bebek-bebek yang sudah dewasa atau sudah besar ini. Oke teman-teman, itulah tadi cara sedikit untuk bagaimana baiknya apakah dipisahkan dengan bebek yang besar dengan yang kecil. Tapi menurut saya lebih baik dipisahkan supaya lebih efisien, baik itu dari pakan maupun kenyamanan dari bebek entok yang masih kecil. Akan tetapi kalau teman-teman memiliki kandang yang sangat luas dan bisa dioptimalkan, bisa di manage atau bisa diatur, tidak apa-apa, itu tergantung dari kita masing-masing. Oke teman-teman, terima kasih untuk segala perhatiannya, terima kasih atas segala dukungannya, terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.